Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nur As yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita sudah masuk puasa hari ke-18 ya. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kita dikuatkan sampai akhir Ramadan dan kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah. Jadi rencana kita yang tiap subuh diisi oleh remaja dan pasca remaja sudah berjalan dengan baik. Jadi terima kasih juga kepada bapak-bapak yang sudah mendukung kegiatan ini, anak-anaknya ikut berpartisipasi. Sebenarnya kegiatan ini juga melatih mental, jadi anak-anak kita ini untuk berani tampil dan mau dan berani gitu ya. Itu juga harus banyak kita bujuk juga kan ya, harus didampingi, begitulah gitu kalau kita juga ingin mendidik kita anak kita jadi anak yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kegiatan juga remaja itu adalah proses kita untuk, kalau istilahnya kemarin Ustadz Furqon itu membuat ekosistem ya, menjadi lebih baik, khususnya untuk kaderisasi anak-anak pemuda-pemuda yang akan menggantikan insya Allah kita nantinya gitu ya. Bisa kegiatan olahraga, nanti ada Pak Tri, ada Pak Ahmad gitu kan, bisa juga naik gunung gitu kan, segala macam. Alhamdulillah mungkin nanti dikoordinir oleh Pak Tri untuk tadabbur alam kemana gitu, sehingga mereka juga tidak berhenti di hari ini aja. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya topiknya yang hari ini itu saya ambil dari surat Al-Ankabut ya, ayat 2 ya. Ustadz kemarin saya tanya, yaitu saya bacakan artinya aja ya. Jadi mengartikan begini, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan menyatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji terlebih dahulu. Al-Ankabut ayat 2. Jadi di sini dikatakan bahwa kita semua nanti akan diuji gitu, sebelum kita apakah nanti masuk surga gitu kan. Dapat ujiannya macam-macam gitu kan. Ada ujian harta. Dan harta itu bukan hanya ujian yang nggak punya harta, tapi yang punya harta juga akan diuji. Dan ditanyakan hartanya untuk apa dan segala macam. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Nah, tadi kaitannya dengan yang tadi remaja adalah sebetulnya kita ingin mencari problem solving untuk remaja-remaja kita. Salah satu remaja masalah di kita di Nur As adalah di mana anak-anak kita yang tadi masih anak-anak beranjak remaja, waktu SD lebih banyak di masjid, setelah SD, lepas SD, apalagi setelah dia masuk kita ke pesantren, rasanya agak kesulitan kita untuk ngajak kita ke masjid gitu. Kenapa? Itu loh barangkali kita harus cari sebabnya. Mungkin karena di luar sana lebih keren gitu, kayaknya aktif di masjid nggak keren gitu, karena tadi ya paling begini gini aja gitu kan. Tapi barangkali nanti dengan ada Pak Tribuana, Pak Henry, Pak Ahmad yang muda-muda lain ini bisa membuat model-model sehingga mereka tertarik jadi ke masjid. Kenapa? Karena godaan yang remaja saat ini jauh lebih besar ketimbang zaman kita gitu ya. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada zaman kita gitu. Luar biasa godaannya. Nah, jauh lebih besar dari godaannya dari zaman kita. Oleh karena itu pendekatannya juga harus kita buat berbeda gitu. Ambil saja dari masalah handphone yang digunakan dan segala macam ya. Apakah di situ masalah narkoba, masalah pornografi, dan kemarin disampaikan juga masalah judi online, ini yang marak gitu. Kita jangan anggap anak kita nggak kena deh gitu kan. Salah antisipasi, kita coba lihat lagi, pasti mungkin ada yang terdampak gitu ya. Jadi online, pinjaman online segala macam, itu jadi masalah juga bagi kita, barangkali ya harus kita coba antisipasi gitu. Bapak dan Ibu sekalian,
Kalau kita bisa berada di sini semua tentunya suatu nikmat yang harus kita syukuri, bahwa kita tetap beriman dan kita adalah termasuk insya Allah orang-orang yang soleh. Ini semua tentu nikmat ini mau tidak mau kita juga harus banyak berterima kasih kepada orang tua kita, gitu ya, yang telah mendidik, mengkondisikan dan mendoakan, gitu ya. Dan semua ini berproses. Dan juga ini tidak otomatis bahwa kalau orang tuanya atau kakeknya soleh, orang tuanya soleh, anak cucunya jadi soleh, enggak juga. Itu semua tidak otomatis. Nah, kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 124 gitu ya. Al-Baqarah 124 itu menariknya begini. Allah waktu itu berkomunikasi dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dia bilang, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Jadi akan diangkat Ibrahim itu sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nah, Ibrahim langsung bertanya, dan juga anak cucuku, kata gitu. Tapi Allah langsung menjawab. Nah, jawabnya apa begitu? La yanalu ahdi zolimin. Katanya benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Gitu. Artinya janjiku mengabulkan doa dan memuliakan anak keturunan Ibrahim tidak akan sampai kalau anak keturunannya itu berbuat zalim. Gitu. Nah, itu langsung dijawab sama Allah. Dan kalau kita lihat juga ada satu hadis Muslim nomor 2699. Jadi dikatakan begini, siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tak bisa mengejarkan. Jadi kita juga diharapkan tidak terlalu berharap dari nasab atau silsilah gitu keturunan, tapi anak keturunannya amalannya sedikit. Gitu. Nah, ini menjadi introspeksi kita. Jadi barangkali nggak usah khawatir. Jadi kalau memang kita diuji dengan masalah keluarga, dengan masalah anak-anak, berarti kan kalau ujian itu, insya Allah kalau kita, insya Allah bisa lulus gitu ya. Kalau kita lulus berarti, nah, tadi kan bisa sesuai dengan perintah Allah, kita harus bisa menghadapinya untuk lulus gitu. Untuk itu makanya kita berkolaborasi membuat ekosistem yang baik di Nur-As ini, istilahnya berekosistem ya. Ya kita terus introspeksi, berusaha, berdoa, barangkali juga kita lebih meningkatkan gitu komunikasi dengan anak-anak kita lebih banyak mendengar gitu ya, enggak banyak merintah tapi banyak mendengar apa kemauannya, dan ya cara-cara yang lebih trendy lah dengan zaman sekarang gitu kan, dengan segala macam cobaannya yang luar biasa, sehingga ibaratnya kita yang ke masjid itu kalah keren gitu lah. Kalah keren, jadi ngapain dia ke masjid juga gitu-gitu aja, nggak ada yang mari. Kecuali anak-anak SD, mereka ya yang dari TK itu semangat banget kalau misalnya disuruh azan, disuruh MC. Tapi di luar itu, nah itu kita pikirkan apa kegiatannya sehingga bisa mereka menarik dapat kembali ke masjid. Saya kira ini juga bahan renungan kita semua, PR kita semua. Ya, insya Allah kita dengan bekerja sama, dengan semangat yang sama, dengan tujuan yang sama, insya Allah semuanya dapat tercapai dengan ridho daripada Allah dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja bahan renungan kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.